Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunar Hasana dengan NPM 1984202035, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 10. Baiklah, dalam makalah ini saya akan langsung menjelaskan implementasi model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika siswa kelas 10 yang ditulis oleh Dunar Hasana, alamat email hasana2903@gmail.com, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Abstrak. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mana dalam metode ini melibatkan siswa untuk berupaya memecahkan masalah dengan menjalani beberapa tahap ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendefinisikan pengaruh model Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas 10 SMK, yaitu dengan melihat pencapaian dari tujuan pembelajaran matematika. Dengan adanya implementasi model pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dapat berupa teknik observasi dan tes. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Hasil penelitian dari implementasi model pembelajaran Problem Based Learning ini menunjukkan adanya kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika, yaitu dari siklus 1 ke siklus 2. Kata kunci: Problem Based Learning, kemampuan pemecahan masalah, dan matematika. Selanjutnya, pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak terhadap pendidikan. Fenomena disrupsi adalah perubahan yang mendasar dalam dunia pendidikan yang sedang terjadi saat ini. Hal ini ditunjukkan dari belajar tanpa batas sesuai minat, pola belajar lebih informal, keterangan tanpa batas sesuai minat, pola belajar lebih informal, keterampilan belajar mandiri semakin berlaku, serta banyak cara belajar dan sumber yang bisa diakses. Kemajuan teknologi ini tentunya harus sebanding dengan kualitas sumber daya manusianya. Dalam peningkatan kualitas sumber daya ini, peran pendidikan sangatlah penting. Melalui pendidikan, siswa dipersiapkan untuk menghadapi era revolusi industri yang menuntut keterampilan abad 21, yaitu creativity, collaboration, critical thinking, and communication. Pembelajaran matematika juga berpartisipasi dalam rangka pencapaian keterampilan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika, yakni mempersiapkan siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, penalaran, koneksi, dan representasi. Untuk membentuk kemampuan pemecahan masalah diperlukan pemahaman konseptual dan pengetahuan prosedural, penalaran, dan komunikasi yang baik. Pemahaman konseptual akan mengirimi siswa dalam mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan, sedangkan penalaran terhadap masalah akan memberikan arah pada penyelesaian masalah, yakni mengetahui apa fakta yang ada dan apa masalah yang akan diselesaikan. Kemampuan komunikasi diperlukan untuk menyajikan masalah dan argumentasi terhadap alternatif pemecahan masalah. Seperti yang telah diketahui, hasil PISA tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 67 dari 72 negara yang ikut berpartisipasi. Di Indonesia, siswa masih kesulitan dalam memahami soal, mengubah permasalahan nyata ke bentuk matematika, memecahkan masalah, dan menyimpulkan. Rendahnya kemampuan tersebut dipengaruhi oleh proses pembelajaran di sekolah. Siswa belum terbiasa menyelesaikan masalah dengan situasi yang nyata, sehingga banyak siswa melakukan kesalahan ketika dihadapkan pada soal-soal real problem atau masalah yang nyata. Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara pendekatan pembelajaran berkonteks real world problem. Ditinjau dari materi pelajaran matematika, umumnya materi yang diajarkan berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, sehingga sangat tepat tujuan untuk mencapai kompetensi siswa dalam keterampilan pemecahan masalah. Sudah menjadi tanggung jawab guru untuk mencapai kompetensi tersebut, yaitu dengan membiasakan siswa melakukan pembelajaran yang mengarah pada aktivitas pemecahan masalah.
Berdasarkan karakteristik siswa yang masih berada pada tahap berpikir kritis, maka pembelajaran yang berorientasi masalah nyata merupakan hal yang mutlak sebagai awal pengenalan real problem dalam pembelajaran matematika. Namun hal ini perlu disiapkan agar mudah dipahami siswa, menarik bagi siswa, dan mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Untuk itu, perlu penerapan pembelajaran yang mendukung terjadinya hal tersebut dan berpotensi student center. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok atau diskusi untuk mencari solusi dan dari permasalahan dunia nyata. Problem based learning pada pelaksanaannya melakukan langkah-langkah pengajaran dengan 5 langkah yang dikemukakan oleh David Johnson dan Johnson. Senjaya 2006 halaman 215 sampai 216, yaitu 1. Mendefinisikan masalah, yaitu mendefinisikan masalah dari peristiwa tertentu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa hingga menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Dalam kegiatan ini, guru bisa meminta pendapat dan penjelasan siswa tentang situasi masalah yang menarik untuk dipecahkan. 2. Mendiagnosis masalah, yaitu menganalisis berbagai hal yang terdapat dalam masalah yang diberikan. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam diskusi kelompok kecil, hingga pada akhirnya siswa dapat menuliskan poin-poin penting yang terdapat pada masalah. 3. Merumuskan alternatif strategi, yaitu mengurutkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah yang diberikan. Pada tahap ini, setiap siswa didorong untuk berpikir, menyatakan pendapat, dan berargumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan yang dapat dilakukan melalui diskusi kelompok. 4. Menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu pengambilan keputusan tentang strategi mana yang dapat dilakukan, kemudian melaksanakan strategi tersebut untuk mendapatkan hasil penyelesaian sesuai dengan masalah yang diberikan. 5. Melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan siswa bisa menerangkan kesulitan atau hambatannya selama proses pembelajaran dalam pemecahan masalah. Sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap hasil dari penerapan strategi yang ditentukan. Beberapa karakteristik problem based learning. Barrow and Tablin 1980. Di antaranya yaitu kompleks dalam mengelola fokus pembelajaran, tidak ada satu jawaban yang benar seperti keadaan nyata dalam kehidupan. 2. Siswa dapat berdiskusi atau bekerja sama dalam memecahkan masalah, mengidentifikasi ketidakseimbangan dalam pembelajaran, dan mengembangkan pemecahan yang mungkin. 3. Siswa mengumpulkan informasi baru melalui pembelajaran yang diarahkannya sendiri. 4. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. 5. Permasalahan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam diri siswa. Ibrahim dan Nur dan Rusman 2012 halaman 242 menyatakan bahwa salah satu tujuan problem based learning yakni membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah sendiri. Ketika seseorang memecahkan masalah, ia perlu memahami masalah yang muncul, kemudian yang menurutnya merupakan masalah belum tentu seperti itu menurut orang lain, karena masalah sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam menghadapi atau memecahkannya. Menurut Hudoyono Subur 2012 halaman 9, masalah dalam matematika merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mampu diselesaikan dengan tindakan, melainkan menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkannya. Matematika merupakan ilmu global yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan umum pembelajaran matematika pada kurikulum mereka yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat: pertama, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis, dan mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, menyelesaikan model atau menjelaskan solusi yang diperoleh. 4. Menyatakan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis. 5. Mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis pada suatu bidang kajian lintas bidang ilmu dan dengan kehidupan. 6. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, tangguh, ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah harusnya dapat diukur oleh suatu indikator. Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah matematis yang digunakan pada penelitian ini adalah seperti yang telah dikatakan oleh Sumarmo Gorda 2012 halaman 268, yaitu 1. Mengidentifikasi kecukupan unsur yang diperlukan seperti unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan. 2. Membuat model matematis atau strategi untuk pemecahan masalah. 3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Dan 4. Memeriksa kembali hasil atau jawaban yang diperoleh sesuai dengan permasalahan asal. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMK. 2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui problem based learning. Adapun tujuan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning pada pembelajaran matematika, mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran matematika tersebut. Kemudian manfaat hasil penelitian. Manfaat dari hasil penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat penelitian sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi substansi pada proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan model pembelajaran aktif. Dalam hal ini, dengan menggunakan metode problem based learning, penggunaan metode problem based learning untuk mengetahui kemampuan awal dan akhir siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan mengetahui kadar kemampuan yang diperoleh, diharapkan dapat menunjukkan seberapa penting variabel tersebut terhadap kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika siswa. 2. Manfaat praktis. A. Bagi guru sebagai salah satu alternatif penerapan metode problem based learning yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika siswa. 2. Bagi siswa dapat membangun pengetahuan, terlibat secara aktif, penekanan pada penguasaan dan penggunaan pengetahuan yang menggambarkan isu baru dan lama, serta menyelesaikan masalah konteks kehidupan nyata. Selain itu dapat memfasilitasi pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan memfasilitasi keaktifan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Yang C. Bagi peneliti lain, memberikan informasi mengenai penerapan metode problem based learning dalam pembelajaran matematika. Kemudian metode. 1. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Abu Sumli tahun pelajaran 2022-2023. 2. Instrumen pengumpulan data. Instrumen data bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan tes. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis instrumen observasi dan tes. Teknik informasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan sebagainya. Sedangkan tes yaitu pengumpulan data yang sifatnya mengevaluasi. Tes dilakukan saat awal dan terakhir untuk mengetahui adanya perubahan atau konsistensi jawaban. Instrumen tes ini mengukur tingkatan data, interval, rasio, perlu validasi instrumen, dan digunakan dalam penelitian kuantitatif statistik inferensial. 3. Teknik pengumpulan data.
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, siklus 2 dalam 2 kali pertemuan. Rancangan penelitian ini seperti yang telah disebutkan, yaitu dalam 2 siklus. Dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 4. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. 5. Teknik analisis data. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian kasus di suatu kelas yang hasilnya tidak untuk digeneralisasikan, maka analisis data cukup dengan mendeskripsikan data yang terkumpul. Teknik statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Masing-masing variabel penelitian dianalisis dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil observasi awal berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Hal itu ditunjukkan dari penyampaian materi, masih melakukan pembelajaran dan menggunakan rumus dan latihan soal rutin. Penggunaan buku pelajaran yang menuntut penerapan pendekatan saintifik belum diaplikasikan sepenuhnya. Beberapa latihan di buku yang dilengkapi dengan gambar-gambar atau ilustrasi yang berbasis masalah yang mampu meningkatkan kemampuan pembacaan masalah matematika bagi siswa seringkali terlewatkan. Kurangnya penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dituntut oleh buku pegangan kurikulum 13 disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya perencanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. Selain itu, siswa-siswi belum terbiasa mengerjakan soal-soal dengan langkah-langkah yang penting. Mereka terbiasa langsung menggunakan rumus atau cara singkat yang diberikan oleh guru. Hasil dari pengamatan awal ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 1, skor kemampuan pembacaan masalah prasiklus. Indikator 1, 2, 3, 4, jumlah 12, 7, 6, 12, 37, skor 0,2, 0, 175, 0,1, 0,3, dan total jumlah skor 0,185. Dari tabel 1, yaitu siswa belum mampu menunjukkan kemampuan pembacaan masalah matematika. Dilihat dari tiap-tiap indikator, siswa mampu memahami masalah memperoleh skor 20%, sangat kurang. Merencanakan penyelesaian mencapai 17,5%, sangat kurang. Melaksanakan rencana mencapai 10%, sangat kurang. Dan menjelaskan atau memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh mencapai 18,5%. Hal ini terjadi karena masih banyak siswa yang mengerjakan soal langsung pada jawabannya, tanpa menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, merencanakan strategi, melaksanakan rencana, dan membuat kesimpulan, atau bisa dikatakan bahwa siswa belum memahami soal dan langkah-langkah pembacaan masalahnya. Selanjutnya akan diterapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Hasil dan pembahasan siklus pertama. Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, yaitu minggu pertama bulan Agustus 2022. Pada tiap langkah pelaksanaan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Perencanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode problem-based learning. Persiapan yang dilakukan diantaranya 1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan metode problem-based learning. 2. Mempersiapkan sumber belajar seperti buku pelajaran matematika SMK pembelajaran kelas 10 yang relevan. 3. Mempersiapkan alat evaluasi yang didasarkan pada pembuatan kisi-kisi soal. 4. Membuat alat pengumpul data berupa lembar observasi kegiatan pembelajaran atau kegiatan guru dan peserta didik, dan kemampuan pembacaan masalah siswa. 5. Membuat dan menyediakan media pembelajaran serta mempersiapkan tes hasil tindakan. Kemudian ada tindakan. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, guru memeriksa kehadiran siswa, dan mengkondisikan situasi kelas untuk mengikuti kegiatan. Dilanjutkan, guru menyampaikan apersepsi, memberikan motivasi kepada siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok, dan guru meminta siswa memperhatikan gambar di papan tulis.
dan bertanya tentang gambar tersebut kepada siswa, yaitu gambar kue bentuk persegi. Selanjutnya, gambar tersebut terbagi menjadi 5 bagian sama besar. Guru meminta siswa untuk menentukan besaran atau satu bagian kue yang terpotong tersebut. Guru meminta siswa untuk menentukan besaran satu bagian kue yang terpotong tersebut. Selanjutnya, melakukan operasi bilangan dari perpotongan kue tersebut. Tahap selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui berbagai contoh-contoh. Kegiatan penutup, guru membagikan soal post-test kepada siswa dan menjelaskan prosedur penyelesaiannya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan soal, kemudian siswa mengerjakan soal. Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru menutup pelajaran dengan salam. Untuk mengetahui kemampuan pembacaan masalah siswa terhadap soal post-test yang diberikan guru. Hasil kemampuan pemecahan masalah pada siklus pertama dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel 2, secara keseluruhan terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah dari tiap indikatornya. Indikator memahami masalah mencapai 62%, merencanakan penyelesaian mencapai 57%, melaksanakan rencana mencapai 50%, dan menjelaskan atau memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh mencapai 60%. Melihat hasil setiap indikator pemecahan masalah tersebut, dapat dikatakan bahwa siswa sudah memahami permasalahan yang mereka hadapi dan penerapan langkah-langkah pemecahan masalah pun mereka sudah mulai paham. Walaupun dalam menuliskan kesimpulan, siswa masih banyak yang tidak menuliskan karena siswa terkadang jika sudah mendapatkan hasil mereka anggap sudah benar, tanpa mengecek kembali jawaban mereka. Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat melalui capaian hasil belajar yang diperoleh saat menjawab soal post-test. Nilai pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus 1 nilai rata-rata siswa adalah 46,65 dan siswa yang tuntas jauh lebih sedikit daripada siswa yang tidak tuntas. Walaupun masih banyak siswa yang belum lulus, terlihat bahwa kemampuan pembacaan masalah siswa lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam proses pembelajaran sudah diterapkan metode problem-based learning dan siswa sudah mulai memahami masalah yang mereka hadapi, sehingga dalam mengerjakan soal siswa sudah mampu memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan rencana, dan menulis kesimpulan. Refleksi. 1. Beberapa siswa dalam memahami masalah, merencanakan strategi, dan melaksanakan rencana belum benar dan belum sesuai dengan prosedur. 2. Siswa juga belum mampu menjelaskan atau memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh dari masalah yang diberikan. 3. Terdapat beberapa siswa yang kurang menunjukkan sikap antusias dalam belajar. 4. Beberapa siswa kurang kerja kelompok dalam diskusi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan siklus kedua. Perencanaan tindakan. Sebelum melaksanakan siklus kedua, peneliti terlebih dahulu juga mempersiapkan beberapa perangkat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, soal tes siklus kedua, lembaran observasi aktivitas guru, lembaran observasi aktivitas siswa. Proses pembelajaran disusun dengan pertimbangan dari hasil refleksi dari siklus 1. Diharapkan pada siklus 2 dapat mengatasi kekurangan pada siklus 1 sehingga menjawab kesulitan siswa dan meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematika. Tindakan. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, guru memeriksa kehadiran siswa dan mengkondisikan situasi kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan, guru bersama siswa menjat doa, lalu siswa diminta membuka buku pegangan siswa kurikulum merdeka, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok, dan guru membagikan kertas karton dan gunting kepada setiap kelompok. Siswa diminta untuk melakukan penjawaban sesuai pada buku cetak halaman. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan soal. Guru memberikan contoh-contoh bilangan berpangkat. Kemudian bersama-sama berdiskusi dan meminta siswa menyusun langkah pengerjaan untuk melatih kemampuan penyelesaian masalah matematis. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Guru menyempatkan kembali merangkum hasil pembelajaran bersama dengan siswa agar informasi lebih dapat dilihat. Setelah itu, guru memberikan post-test siklus 2 untuk mengukur kemampuan pembacaan masalah matematika dan ketuntasan siswa.
kemampuan pemecahan masalah setiap indikator ditunjukkan pada tabel berikut. Dari tabel 4 secara keseluruhan terlihat dapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah dari tiap indikatornya. Indikator memahami masalah mencapai 86%, merencanakan penyelesaian mencapai 88%, melaksanakan rencana mencapai 77%, dan menjelaskan atau meriksa kebenaran jawaban yang diperoleh mencapai 85%. Melihat hasil setiap indikator pemecahan masalah, siswa sudah mengatur rencana yang terbaik atau efektif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Kebanyakan siswa menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang rutin yang sudah diajarkan guru sebelumnya, tanpa mencoba cara yang lain yang lebih efektif. Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat melalui capaian hasil belajar yang diperoleh saat menjawab soal post-test. Nilai hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 5 di atas, dilihat bahwa pada siklus kedua, nilai rata-rata siswa adalah 73,75 dan siswa yang tuntas jauh lebih banyak dari siswa yang tidak tuntas. Refleksi dari hasil pengamatan oleh observer, pada pertemuan kedua di siklus kedua, siswa sudah mampu menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah dengan baik dan sesuai prosedur sehingga hasil belajar siswa mampu memenuhi target, yaitu 75 dengan persentase 90%. Siswa tuntas belajar. Adapun kondisi akhir yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran model burst learning, yaitu 1. Masih ada beberapa siswa dalam mengerjakan soal tidak menggambarkan strategi dan menuliskan kesimpulan. 2. Masih ada beberapa siswa dalam menganalisis masalah dan melaksanakan strategi belum tepat. 3. Masih ada beberapa siswa yang belum tuntas belajar. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini yang dilakukan dalam 2 siklus, yaitu 1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK kelas 10 meningkat dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. 2. Skor kemampuan pemecahan masalah matematis meningkat di setiap siklusnya dengan memperoleh total 37 pada prasiklus, meningkat menjadi 114 di siklus 1. dan meningkat signifikan di siklus 2 menjadi 167. 3. Kriteria kemampuan pemecahan masalah memenuhi kriteria sangat baik untuk indikator memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan menjelaskan atau memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selain itu, indikator melaksanakan rencana memenuhi indikator baik. 4. Jumlah kelulusan siswa meningkat dari siklus 1 yang hanya 12 orang meningkat menjadi 22 orang pada akhir siklus 2. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Sekian pemaparan dari artikel yang telah saya tulis. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.